Selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas. Pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai fungsi. Lebih tepatnya adalah mengenai fungsi terukur atau measurable function. Apa itu fungsi terukur? Kita lihat definisi berikut. Fungsi X dari suatu ruang sampel omega ke bilangan real. Kemudian A bagus adalah lapangan sigma dari subhimpunan omega, B bagus adalah lapangan Borel. Apa itu lapangan sigma? Apa itu lapangan Borel? Coba disimak lagi kuliah sebelumnya. Nah, jika untuk setiap B di B bagus, prapeta X inverse B ada di A bagus, maka X disebut fungsi terukur terhadap A bagus atau A measurable function. Nah, jika omega ini adalah suatu bilangan real, maka A bagusnya sendiri adalah suatu Borel. Sehingga X inverse-nya adalah dari Borel ke Borel. Nah, jika berlaku seperti itu, X inverse B-nya ada di Borel, untuk setiap B elemen Borel yang di sebelah kanan, yang dibentuk dari kodomain, maka fungsi tersebut disebut sebagai fungsi Borel. Perhatikan di sini bahwa X-nya adalah fungsi titik, sementara X inverse-nya adalah fungsi himpunan. Ya, kalau kita lihat sekilas, X-nya fungsi titik, artinya domainnya adalah dia mengambil titik-titik atau entitas atau outcome dari hasil suatu percobaan acak sebagai contoh. Sementara fungsi himpunan, X inverse itu fungsi himpunan yang domainnya adalah kelas dari himpunan, di mana kelas himpunan ini terbentuk dari subset si omega absen, dan daerah hasilnya juga adalah suatu kelas dari himpunan, di mana kelas dari himpunan yang kedua ini adalah dibentuk dari subset dari si omega yang merupakan domain dari fungsi X. Oke. Nah, kita lihat ilustrasi dari maksudnya fungsi terukur ini. Jadi ini tadi kita punya omega, ini domainnya, kemudian isinya adalah omega 1, omega 2, misalkan sampai omega L, dibawa oleh fungsi X, kemudian daerah hasilnya di sini si R, ruang R itu memuat omega 1 aksen, omega 2 aksen, omega M aksen. M tidak harus sama dengan L. Bahkan jika fungsinya fungsi konstan, di sini berarti hanya ada satu omega yang merupakan yang punya prapeta ke elemen dari omega besar di sebelah kiri sini. Nah, kemudian untuk mendefinisikan fungsi inverse, kita harus mengkonstruksi kelas himpunan dari kodomain dari R. Jadi dari omega 1 aksen, omega 2 aksen, dan seterusnya. Di sini misalkan di atas ini tadi adalah omega M aksen di sini, maka kita bentuk kelas-kelas himpunan yang isinya subset dari R tersebut. Misalkan subset-subset dari R ini kita punya B1, B2, misalkan sampai ini diganti saja, tidak harus sama dengan M, misalkan ini sampai BK. Oke. Nah, ini yang disebut tadi adalah karena ini adalah lapangan sigma yang dibangun oleh subset dari bilangan real, dia adalah lapangan sigma yang khusus, yaitu suatu lapangan Borel. Nah, kemudian sebagai daerah hasil dari inverse fungsi, kita juga membentuk suatu lapangan sigma yang dibentuk dari himpunan, di mana himpunannya adalah subset dari si omega yang merupakan domain dari X. Jadi misalkan di sini kita punya si A bagus ini, lapangan sigmanya di isinya A1, A2 sampai AP, misalkan seperti itu. Nah, X inverse itu adalah fungsi dari si Borel ini ke si A bagus. Fungsi terukur di A bagus itu menyatakan bahwa untuk setiap B yang ada di Borel, kalau dia dibawa oleh fungsi inverse, X inverse ke sini, dia harus punya prapeta di A bagus. Oke, maka itu dinamakan fungsi X ini adalah fungsi yang terukur di A bagus.
Nah, kondisi lebih khusus jika sigma ini dia juga merupakan suatu bilangan real. Okay. Jika dia sendiri adalah suatu bilangan real, berarti si A bagus ini sebenarnya adalah suatu Borel juga. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka kita katakan si X ini adalah fungsi Borel. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh dari fungsi yang terukur. Di sini diberikan fungsi indikator. Apa itu fungsi indikator? Ingat lagi, fungsi indikator itu ilustrasinya seperti ini. Jadi, jika omeganya anggota dari himpunan A, fungsi indikator akan bernilai 1. Jika omeganya bukan anggota dari A, maka fungsi indikator akan bernilai 0. Nah, ini dari omega ke bilangan real. Omega bisa apa saja. Di sini penulisan A dan A komplement bukan berarti bahwa X ini domainnya adalah himpunan, tapi ini sekedar untuk mengumpulkan titik-titik di omega yang termasuk dalam A, titik-titik di omega yang tidak termasuk dalam A. Ini titik-titik yang akan dipetakan ke 1, yang di daerah putih ini titik-titik yang akan dipetakan ke 0. Oke. Nah, kemudian R-nya, karena bilangan real artinya bisa memuat segala macam kemungkinan bilangan real, ini kita hanya tuliskan sebagai 0, 1, dan bilangan real lain selain 0, 1 itu yang diakini oleh titik-titik 3 ini. Oke, sehingga sebenarnya di sini kita punya pemetaannya, fungsinya adalah semua omega yang masuk di dalam A akan dipetakan ke 1. Semua omega yang tidak termasuk di dalam A akan dipetakan ke 0. Oke, kita punya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mau mengkonstruksi fungsi inverse dari indikator, maka di sini kita bisa melihat bahwa di sini kita akan membentuk suatu Borel, lapangan Borel dari subset R yang ada di sini. Nah, kemudian kita lihat ada 0, ada 1, jadi di sini 0 dan ini adalah simbol, bukan simbol sih, sekedar cara ringkas untuk menotasikan himpunan yang memuat 0 dan bilangan lain selain 1 dan 0 gitu ya. Kalau yang di sini 1, titik-titik artinya himpunan yang memuat 1 dan atau bilangan lain selain 1 dan 0. Kemudian ini memuat 0, 1 dan mungkin juga memuat bilangan lain selain 0 dan 1, mungkin juga sekedar 0, 1 saja. Ini adalah himpunan yang memuat bilangan lain selain 0 dan 1. Kemudian kita punya omega aksennya dalam hal ini sebenarnya adalah si bilangan realnya. Kemudian kita punya himpunan kosong karena Borel itu adalah suatu lapangan sigma, maka seluruh omega, seluruh ruang sampel dan seluruh himpunan kosong pasti ada di Borel. Nah, kemudian bagaimana kita mengkonstruksi fungsi inversnya? Di sini kita lihat yang ada nilai yang bernilai 1, dia pasti dibawa ke A. Oke. Kemudian yang bernilai selain yang bernilai 0 akan dibawa ke A komplement, ya kan? Kemudian karena kita punya A ini adalah suatu lapangan sigma yang dibangun dari subset-subset omega, kita punya A, kita punya A komplement, mungkin kita punya yang lain, tapi karena dia suatu lapangan sigma, jelas dia juga memuat suatu himpunan kosong, kemudian dia juga memuat si omega itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita mengkonstruksi fungsi inversnya. Kalau 1 ini, kalau ada yang memuat 1 tapi tidak memuat 0, memuat yang lainnya no problem, dia akan dibawa ke A. Oke,
memuat 1,2, oke, satunya A dibawa ke A, duanya dibawa ke himpunan kosong. Himpunan kosong pasti ada di dalam si A. Nah, bagaimana dengan yang memuat 0? Yang memuat 0 tapi tidak memuat 1 akan dibawa ke A komplement. Oke, yang memuat 0 dan 1 ini akan dibawa ke yang nolnya dibawa ke A, yang nolnya akan dibawa ke A komplement, 1 akan dibawa ke A. Jadi bisa dibawa ke A dan atau A komplement, berarti dia akan dipetakan ke omega. Sementara yang memuat selain 0, tidak memuat 0 maupun 1, itu akan dibawa ke himpunan kosong. Kemudian ini si omeganya yang di sebelah kanan yaitu seluruh bilangan real. Seluruh bilangan realnya berarti kan dia memuat 0 dan memuat 1. Jadi ini akan dibawa ke omega yang di sebelah kiri. Sementara himpunan kosongnya ini, himpunan kosong ini akan dibawa ke himpunan kosong juga. Oke. Jadi demikian cara kita mengkonstruksi inverse dari fungsi indikator. Dan di sini kita lihat prapetaknya itu ada A komplement kosong dan omega. Dan setiap anggota di B dia punya prapetak di sini. Ya, ini kan kita tadi yang dibangun oleh A, kita ada karena dia sigma lapangan sigma, dia A komplementnya harus ada himpunan kosong maupun omega harus ada karena dia suatu lapangan sigma. Jadi itu yang kita punya di lapangan sigma A, dan ternyata semua elemen dari Borel di sebelah kanan punya prapetak di sini, maka kita katakan bahwa fungsi inverse ini adalah fungsi yang terukur. Nah, seandainya A ini tidak termasuk, seandainya A ini tidak termasuk di dalam situ, ya, ini tidak ada, maka kita ada fungsi himpunan-himpunan yang bernilai 1 di sebelah kanan tidak punya prapetak. Kalau seperti itu, kita katakan fungsi indikator ini bukan fungsi terukur di A. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ini adalah fungsi konstan. Oke, jadi ini kita punya fungsi konstan dari seluruh ruang sampel ke suatu bilangan real, kemudian dengan X omega sama dengan K. Jadi kembali di sini ini tidak perlu kita ada A maupun A komplement, gitu ya. Ini kita cuma punya bahwa semua omega yang ada di dalam sini ini omega 1, omega 2 dan seterusnya. Omega 1, terus kita mungkin punya omega 2 dan lain-lain, ini akan dibawa ke hanya satu titik di sini K. Tapi karena ini bilangan real, artinya mungkin juga ada nilai-nilai lain selain K. Jadi ini yang diwakili oleh titik 3 di sini. Nah, kembali untuk mengkonstruksi fungsi inverse, kita bentuk dulu lapangan sigma yang dibentuk dari subset-subset CR di sebelah kanan. Jadi kita di sini kita buat K ada K yang memuat K saja atau K plus selain itu, kita simpulkan seperti ini. Kemudian jadi sebenarnya tidak hanya 4 himpunan ini, mungkin lebih dari 4 mungkin. Gitu. Kemudian yang memuat selain K, kemudian karena dia Borel adalah lapangan sigma, anggota trivialnya himpunan kosong dan si ruang sampelnya itu sendiri yaitu bilangan real. Kemudian yang di sebelah kiri kita punya di sini apa yang kita punya? Coba kita lihat. Kita konstruksi inverse-nya. Oke, si himpunan kosong akan dibawa ke mana? Di sini himpunan kosong mestinya dibawa ke himpunan kosong juga.
ya kan? Karena ini semua omeganya akan dibawa ke K. Nah, dari kata-kata semua omega akan dibawa ke K, artinya kalau kita punya K di sebelah kanan itu akan dibawa ke omega. Demikian juga berarti karena si R ini sendiri dia juga pasti memuat K, jadi dia pasti dibawa ke omega. Kemudian yang lain yang tidak memuat K ini dia akan dibawa ke himpunan kosong, dan himpunan kosong itu dijamin pasti ada di kelas abagus di lapangan, karena kelas abagus ini adalah lapangan sigma, jadi kosong dan omega itu adalah anggota trivial. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kembali inverse dari fungsi konstanta, ini bukan indikator. Oke, jadi inverse dari fungsi konstanta ternyata itu juga adalah suatu fungsi yang terukur di abacus. Kita lihat contoh berikutnya, fungsi konstan. Kalau ini hanya satu nilai, berikutnya kita punya 3 nilai. Oke, ini diilustrasikan seperti ini. Nah, jadi di sini kita coba lihat. Nah, di sini kita coba lihat dari suatu fungsi x dari si omega ke bilangan real. Oke, jadi kita punya ini adalah fungsi x dari si omega ke bilangan real dengan x omega sama dengan K1 jika omega elemen A1. Jadi kalau omeganya elemen A1, dia dibawanya ke K1. Kalau omeganya elemen A2, dia dibawanya ke K2. Kalau omeganya elemen A3, ini dia dibawanya ke K3. Ya. Nah, di sini dikatakan jelas A1, A2, A3 membentuk partisi dari omega. Ini sebenarnya kita coba jelas seperti apa. Kita coba lihat di sini seandainya omega ini bukan partisi dari A1, A2, A3. Jadi misalkan A1 seperti ini, A2 ada irisannya dengan A1, A3 itu juga ada irisannya dengan A2 dan A1, kemudian masih ada himpunan yang lain, seandainya dia bukan partisi. Nah, kalau seperti itu, ketika didefinisikan, omega elemen A1 dia akan dibawa ke K1, berarti kita punya yang ada di sini, dia akan dibawa ke K1. Kemudian omega yang elemen K2 itu akan dibawa ke yang elemen A2 akan dibawa ke K2, kita punya seperti itu. Tapi terus kita punya nih di sini contohnya bagaimana dengan yang ini, yang di daerah yang di sini. Ini adalah irisan antara yang di sini, ini adalah irisan antara A1 dan A2. Jadi untuk omega yang ada di sini dibawa ke K1 karena dia ada di A1, tapi bisa juga dibawa ke K2 karena dia ada di A2. Dari sini saja sudah menunjukkan bahwa ini bukanlah suatu fungsi, karena fungsi itu harus hasilnya, range-nya itu harus unik. Sementara ini ada satu titik yang bisa dipetakan ke K1 atau ke K2, itu tidak boleh, ya. Sehingga dari contoh ini kita sudah melihat bahwa tidak mungkin kalau dia bukan partisi dari omega, jadi harus seperti ini kondisinya. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi X terukur di abagus jika dan hanya jika A1, A2, A3 subset dari abagus?
tadi berdasarkan definisi dari fungsi terukur, maka kita harus lihat dulu inverse dari X. Nah, inverse dari X, bagaimana kita mengkonstruksi inverse dari X? Kita lihat seperti ini. Jadi, kita harus mengkonstruksi dulu suatu borel, yaitu suatu lapangan sigma yang dibentuk dari subset dari dari R. Nah, itu kita lihat karena kita punya K1, K2, K3, maka subset yang kita bentuk di sini adalah bisa jadi jelas di sini himpunan kosong dan R itu harus ada di borel, karena borel adalah lapangan sigma, jadi himpunan kosong dan seluruh ruang sampel itu adalah anggota trivial dari suatu lapangan sigma. Kemudian juga kita punya himpunan yang memuat K1 atau K1 dengan yang lain selain K2 dan K3, sama juga yang memuat K2 tapi tidak memuat K3 dan K1, yang memuat K3 tapi tidak memuat K1 dan K2, kemudian K1 K2 tapi tidak memuat K3, K1 K3 tidak memuat K2, K2 K3 tidak memuat K1, K1 K2 K3 tidak memuat yang lain dan elemen yang lain dan seluruh bilangan itu sendiri. Dan untuk lapangan sigma di sebelah kiri yang akan menjadi prapeta dari si borel ini, kita konstruksi dari subset-subset si omega di sini, ya. Jadi pada di lapangan sigma jelas himpunan kosong dan omeganya sendiri harus masuk. Kemudian kita mengkonstruksinya. Oke, kita punya misalkan untuk di sini di ini himpunan yang tidak memuat K1, K2 maupun K3, berarti dia jelas akan dibawa ke himpunan kosong. Kenapa? Karena di sini kan dia seluruh anggota dari si omega, karena dia A1, A2, A3 itu partisi dari omega, seluruh anggotanya itu either dibawa ke K1 atau K2 atau K3. Kalau dibawa ke tempat yang lain itu tidak ada di sini, sehingga selain K1, K2, K3 ini pasti akan dipetakan ke himpunan kosong. Kemudian himpunan kosong, karena dia adalah anggota trivial dari suatu borel, jadi kita juga mesti mencari himpunan kosong akan dibawa kemana. Di sini jelas dia juga dibawa ke himpunan kosong. Kemudian yang memuat K1 tapi tidak memuat K2 dan K3, K1 tadi berasal dari omega yang berasal dari A1, sehingga kita perlu A1 di sini jika kita mau menyatakan dia sebagai suatu fungsi yang kita bisa cari inverse-nya dan terukur di abacus. Kemudian himpunan B yang memuat K2 tapi tidak memuat K1 dan K3 itu karena K2 itu berasal dari si A2, maka di sini kita akan membawa B ini ke A2. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang lain-lain yang titik-titik ini, yang selain K2? Nah, yang lain-lain ini dibawa ke himpunan kosong, tapi himpunan kosong sebenarnya itu spesial, dia selalu ada di setiap himpunan. Kita bisa katakan seperti itu. Bagaimana dengan K3? K3 ini tadi dia berasal dari A3, jadi kita bawa dia ke A3. Kita perlu A3 di dalam si abacus supaya dia yang di sebelah kanan ini punya prapeta. Kemudian yang memuat K1 dan K2, K1 dibawa ke A1, K2 dibawa ke A2, sehingga kita punya di sini akan dibawa ke A1 plus A2. Sebenarnya ini adalah gabungan dari A1 dan A2, tapi ingat kembali tadi kita sudah menunjukkan bahwa A1, A2, A3 itu adalah partisi dari omega, sehingga gabungannya kita bisa tuliskan sebagai A1 plus A2. Dengan argumen serupa, kita bisa nyatakan himpunan B yang memuat K1, K3 itu kita bawa ke A1 dan A1 plus A3, himpunan B yang memuat K2 dan K3 dibawa ke A2 dan A3.
Dan himpunan B yang memuat K1, K2, K3, dan mungkin yang lainnya itu akan kita bawa ke A1, K1 dibawa ke A1, K2 ke A2, kalau ada K3 ke K3, berarti ke A1 plus A2 plus A3, yang sebenarnya si omega itu sendiri. Dan himpunan B yang isinya adalah si R itu sendiri, ini juga akan dibawa ke si omega di sini. Oke, jadi di sini terlihat bahwa supaya fungsi X ini terukur di A bagus, maka A1, A2,